Dan ini menunjukkan rahmat Nabi dan kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya, sehingga Nabi SAW datang dan menanti umatnya agar umatnya bisa minum dari telaganya di hari yang sangat mengerikan, yaitu sebenarnya ini bukan video pertama dari Ustadz Firanda Andrija yang menangis di momen-momen tertentu. Bahkan hal seperti ini sering terjadi kepada ustadz-ustadz salafi, yang dimana mereka juga sering menangis di hadapan jemaahnya ketika menyampaikan sesuatu yang berbau peringatan ataupun nikmat. Faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka itu dari Allah datangnya. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di sini saya ingin memberikan perbandingan secara kasat mata. Mereka ini yang berteriak-teriak Wahabi, Wahabi, Wahabi. Wahabi Mereka hobinya apa, teman-teman? Mereka meyakini apa, teman-teman? Yang pertama, ketika mereka bermajelis, kebanyakan oknum-oknumnya kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Code Channel. Seperti biasa teman-teman, kita akan ngobrolin sekitar perwahabian yang tiada ujung. Ada aja yang baru tiap hari ya. Jangan lupa serbut kopinya dan nikmati cemilannya, karena di sini kita akan bahas-bahas, ngobrol-ngobrol santai mengenai perwahabian dengan cara sersan serius dan tetap santai teman-teman. Ya, berbangga-bangga dengan ustadz-ustadz junjungannya, sebab ustadz junjungannya ini sering sekali menangis katanya teman-teman ya. Baiklah, sebenarnya ini anak-anak ya. Oke, karena ini kekanak-kanakan ya, kita ladeni aja secara kanak-kanakan teman-teman ya. Kita akan tampilkan video-video mengenai ulama-ulama, bahkan jangankan ulamanya ya, jangankan ulamanya, anak-anak di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Aswaja saja, kalau perihal nangis-menangis teman-teman ya, banyak gitu teman-teman. Luar biasa wanginya tangan Rasulullah. Almarhum Abah Guru Sepul membaca Huwa Nur, masyhur menangis yang baca Huwa Nur. Allahumma ya Sayyidi ya Sayyidi. Lalu jika Anda masih kurang Ahmadiyah, bukan Torekot Ahmadiyah ya, atau bukan aliran Ahmadiyah, ini Jam'iyah Ahmadiyah. Itu kegiatan rutinnya bersolawat. Biasanya yang umum itu yang pernah saya dengar solawatnya ya Sayyidi ya Rasulullah. Mereka kalau bertemu dalam suatu pertemuan itu, kumpul bareng gitu, acara tahunan atau apa, itu hampir semuanya itu ribuan orang menangis pras. Kalau Anda ingin pamer-pameran menangis, sebenarnya kami nggak layak ya memperlihatkan hal ini gitu loh teman-teman ya. Akan tetapi jika dibiarkan ini nanti dikiranya di NU ini jamiyahnya hanya ketawa-ketawa aja ya. Kalau kalian ingin mencari yang menangis ya banyak. Ini untuk kalian yang wahabi-wahabi yang nggak tahu, ini kami kasih tahu gitu loh ya, agar kalian tuh nggak kanak-kanakan cara berpikirnya, cara mindsetnya. Nah ini sebenarnya kan harusnya tuh lebih fokus ke diri masing-masing. Kalau Ustadz Anda menangis, lalu Anda bagaimana? Kan begitu harusnya itu. Kalau kiai kita menangis, merindukan Allah, merindukan Rasulullah, lalu kita bagaimana? Kan gitu. Kita pernah nggak merindukan Allah? Kita pernah nggak merindukan Rasulullah? Kan begitu. Ibadah kita seperti apa? Kan begitu. Jadi
mengagung-agungkan orang lain yang merasa rindu dengan Allah, kemudian menjelek-jelekkan kelompok lain yang sejatinya dirinya itu belum tentu juga, kan begitu teman-teman ya. Jadi ini konyol sebenarnya gitu loh teman-teman ya. Ini Wahabi nih, Heri Plus nih ya. Mungkin Heri Plus dulu NU ya, NU-NU-an dulu, makanya dia nggak tahu di ulama NU itu yang banyak yang begitu gitu loh. Sholat, menangis, itu banyak di NU itu. Cuma nggak diekspos saja kan gitu. Orang-orang salafi ketika mendoakan selalu doanya terbaik. Akhirnya mereka mendapatkan jalan yang baik untuk menyampaikan dakwanya. Secara berlahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan mereka. Melaknat pemerintah, mendoakan yang buruk pada pemerintah. Tak ada satupun dari ulama-ulama salafi, ustadz salafi yang pendendam, pemarah, pendengki, mengucapkan kalimat kotor, kasar, jorok. Gak ada teman-teman. Tetapi di kalangan mereka membeludak. Dia membandingkan antara ucapan-ucapan kotor di oknum-oknum dari Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan kebaikan di ulama mereka. Baik. Lalu bagaimana dengan video-video ini? Minta agar Allah binasakan mereka sampai Allah turunkan adab satu suku semuanya mati. Itu boleh saja, gitu kan? Doakan agar Allah datangkan musibah kepada mereka. Itu hak kita. Kami, maka kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Jangan engkau biarkan siapapun yang menginginkan keburukan bagi kami berhasil melaksanakan keburukannya. Ya Allah, lindungi kami dan berikan mereka hidayah kalau mereka orang-orang yang baik atau masih dalam hatinya kebaikan. Kalau mereka orang buruk, maka kami kembalikan urusan mereka kepadamu ya Allah. Cukupkan kami dari semua kejahatan tipu daya mereka. Kembalikan semua itu kepada diri mereka sendiri. Dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir, murtad. Seseorang mengambil rukhsahnya ulama, tergelincirannya ulama, maka dia adalah zindiq. Lalu lebih buruk mana? Ucapan buruk dengan berbohong. Berbohongnya atas nama agama, atas nama Nabi, membohongi umat dengan statement-statement atau hadis-hadis yang dia pilih sendiri, kemudian menuduh orang lain yang berpegangan juga dengan hadis sahih maupun hasan itu sebagai bid'ah lah, sebagai sesat lah. Ya jelas sesuai nas, sesuai hadis, sesuai syariatnya itu lebih besar berbohong, kan seperti itu. Artinya orang melakukan kajian dibubarkan, nggak pernah. Orang-orang NU misalkan merayakan tahlilan, maulidan, haulan, Isra Mi'raj dan semua amalia bid'ah di sekitaran orang-orang salafi. Tak ada orang salafi gabung kepada mereka dan tak ada orang salafi mengganggu mereka. Ini yang ini loh ya. Bungkar demi Allah, bungkar. Geng. Giwang. Ya. Bungkar. Ya wis, terus kamu hujanmu apa? Kalau nggak mungkin hujanmu apa? Ya tadi sunnah, wajib. Di agama cuma dua, sunnah sama wajib. Walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Itu kan kata kamu. Iya. Itu kata kamu. Apakah hanya bisa membiarkan orang yang beramal tidak dicontohkan Nabi SAW? Di Pahang, Malaysia, pria tersebut segera menerobos barisan syaf untuk mendekati sang imam sambil membawa sepasang sandal. Bubarin sholawat, bubarin apapun, nggak pernah, karena di sini kalian minoritas. Kalau mayoritas, buktinya di Saudi orang ngelakuin maulid ya dibubarin. Itu buktinya, itu sudah dibubarin, dilarang. Bagaimana? Masih mau berkilah seperti apa lagi? Kalau mau hitung-hitungan tuh ya, kalau mau hitung-hitungan nih, silahkan cek video Heri Pras yang memperlihatkan keburukan-keburukan oknum aswaja. Itu kebanyakan diulang-ulang ya. Ini selain kasus pencibulan loh ya. Kalau kasus pencibolan itu beda lagi. Dan di Wahabi juga banyak kan begitu. Ini kasus yang biasa-biasa itu, yang sholawatan ala apalah, yang joget-joget itu kan diulang-ulang. Bandingkan dengan video kami yang bahas kebohongan-kebohongan, kegedabrusan dan kengawuran dari fatwa-fatwa Wahabi ini. Dari sekian banyak video kami yang ratusan itu, setiap kami menanggapi Ustadz Wahabi tidak pernah, itu hampir tidak pernah kami menayangkan video ulangan. Artinya kebohongan dan kebobrokan Wahabi ini di Indonesia ini itu lebih banyak, fatwa-fatwa ngawurnya itu lebih banyak, menyesatkannya itu lebih banyak teman-teman ya. Seperti itu. Ini di Wahabi yang
grade 1. Ini di Wahabi yang level 1 pedasnya tuh ya. Belum kita kalau ke Wahabi yang level 2, level 3 pedasnya itu lebih bahaya lagi, lebih ngawuran lagi, lebih gila lagi kan begitu. Walaupun mereka itu tidak mengakui. Kalau yang level 2, level 3 pedasnya itu gak mengakui. Mereka menuduhnya Khawarij, padahal ya akidahnya sama juga, Wahabi-Wahabi juga. Tauhidnya ya tauhid Tritunggal itu juga, uluhiyah, sifat dan rububiyah sama tauhidnya. Itu teman-teman, berarti ya Wahabi sama. Seperti itu teman-teman ya. Baiklah, itu saja sudah cukup teman-teman ya. Tetap semangat mencari maisha, mencari rezeki yang halal, mencari profit, mencari cuan agar kita sehat secara finansial, sehat jasmani rohani, sehat secara keimanan dan akidah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.